Sebuah film berdasarkan kisah nyata kembali kami suguhkan. Kali ini datangnya dari India, mengambil tema sepak bola yang entah kebetulan atau tidak, hampir 80% ceritanya sama persis dengan situasi persepak bolaan Indonesia era sekarang. Mengisahkan seorang pelatih buangan yang merubah sistem sepak bola di negaranya dan membawa timnas bapuk menuju level Asia bahkan dunia. Ia juga dibenci beberapa pengamat sepak bola yang tak suka prestasinya. Walaupun ia didukung ketua federasi, ya karena belum memenangkan Piala Ciki, ia terus ditentang oleh para penyalur pemain titipan dan orang-orang haus jabatan. Hingga di ujung karirnya, ia harus membuktikan diri di turnamen Piala Asia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tahun 1962. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari masuk alur ceritanya. Kita dibawa kembali ke Olimpiade 1952, di mana saat itu hujan deras mewarnai pertandingan timnas India versus raksasa Eropa saat itu, Yugoslavia. Stadion Helsinki jadi saksi perbedaan kualitas keduanya. Skor telak 10-1 bertahan hingga menit akhir untuk keunggulan Yugoslavia, sekaligus jadi rekor kekalahan terbesar sepanjang sejarah sepak bola India. Tentu saja hal itu jadi bahan masakan lezat sejumlah media, salah satunya kantor surat kabar terbesar India bernama The Indian Renagle. Mereka menggoreng berita ini secara masif dengan narasi penuh cacian di dalamnya. Tulisan di koran itu berhasil pula menyetir opini publik Bringdavan yang ikut emosi membaca berita tersebut. Begitupun kantor federasi yang langsung mengadakan rapat evaluasi mencari pihak yang dianggap paling bertanggung jawab pada hasil memalukan ini. Orang yang paling frontal mengkritik kinerja pelatih adalah Bung Subhanka, atau biar lebih singkat kita sebut saja Bung Tower. Di meja rapat itu ia terus memojokkan Coach Rohim, pelatih timnas India saat itu. Coach Rohim dengan kepala tegak menyanggah kritikan itu dengan mengoreksi 3 kesalahan fundamental di tubuh skuad anak asuhnya. Dari mulai urusan fasilitas, di mana sepatu bola saja tak mampu diadakan. Dan kesalahan kedua, pertandingan di Liga India hanya berjalan 70 menit, padahal aturan Olimpiade mereka wajib main 90 menit. Dan yang ketiga, federasi terus memilih pemain-pemain tua, tidak berani memotong 1 atau 2 generasi sebagai investasi pemain muda. Namun apapun alasannya, Bung Tower terus saja mencari-cari celah kesalahan Coach Rohim. Di sini, Rohim sedikit mendapat dukungan dari Ketua Umum Federasi, yaitu Pak Anjan, Erick Thohirnya Federasi India kala itu. Orang ini yang selalu memberi ruang pada Coach Rohim untuk mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya Rohim meminta untuk menyeleksi pemain pilihannya sendiri, dan ia berjanji akan membenahi serta menaikkan ranking timnas India minimal ke level elit Asia. Tapi lagi-lagi Bung Tower tak setuju. Ia tak sepakat jika skuad timnas India diisi oleh pemain-pemain dari luar kota-kota besar di India. Harus tetap ada pemain lokal yang sudah langganan masuk timnas. Rohim pun jadi muak adu argumen dengan orang saklek macam Bung Tower ini. Bersama Pak Anjan, ia pun meninggalkan ruang rapat tersebut. Di luar, Pak Anjan yang belum sempat bicara menyatakan kesetujuannya terhadap ide Coach Rohim untuk memilih pemainnya sendiri. Mendengar hal itu, Coach Rohim pun jadi bersemangat dan bersiap merevolusi sepak bola India dengan para pemain muda. Beberapa hari kemudian, sang pelatih ditemani asistennya siap melakukan scouting pemain ke seluruh penjuru India. Saat Coach Rohim sedang menghabiskan putihannya, ia tak sengaja melihat talenta muda di tengah riuh warga. Walaupun tampil nyeker, tapi skill dribbling ala Samba itu cukup membuat Rohim terpesona. Anak muda itu bernama Tulhidas. Menjelang maghrib, Coach Rohim dan asistennya mendatangi Tulhidas yang sedang nongkrong ngopi di angkringan dan langsung mengajaknya untuk mengikuti tryout di pusat latihan timnas India. Dan Profesor Tulhidas pun resmi jadi rekrutan pertama timnas India. Perjalanan Coach Rohim lanjut ke daerah Kalkuta. Di sana, ia fokus mengamati seorang striker bernama Pradit. Anak itu dinilai punya kecepatan dan naluri mencetak gol yang tajam, walaupun kadang ia sering tebar pesona nggak jelas di depan para penonton wanita.
Tapi karena bocah ini dinilai sangat potensial dan merasa bisa dipoles lagi, Pradit pun jadi pemain kedua pilihan Coach Rohim. Singkat cerita, para pemain pun sudah terkumpul satu persatu. Coach Rohim sudah merasa mantap dengan para pemain hasil belusukannya ke desa-desa dan berbagai liga. Dengan setelan rapi, para pemain ini pun dibawa ke federasi dan siap diberangkatkan menuju Olimpiade Melbourne 1956. Di acara pelepasan itu, sudah hadir gubernur, Menpora India, serta petinggi federasi. Tak lama datang satu tamu penting lagi. Dia adalah Pak Roy, kepala redaksi Indian Renegade, media yang paling kencang mengkritik kekalahan India tempo hari. Pak Roy juga orang yang paling anti Coach Rohim selain Bung Tower. Bahkan ia masih saja menyindir Rohim soal kekalahan di Olimpik itu. Padahal itu sudah cukup lama berlalu. Coach Rohim kemudian mengkanter omongan itu hingga Pak Roy kehabisan kata-kata. Coach Rohim pun pergi meninggalkannya untuk lanjut sesi foto bersama timnas India. Singkat cerita, tibalah timnas India di Olimpiade Melbourne 1956 Australia. India langsung berhadapan dengan tuan rumah Australia. Karena lawan pertama mereka yaitu Hungaria dipastikan absen dari ajang tersebut akibat situasi konflik di negaranya. Di lorong masuk stadion, pasukan India mendapat perlakuan tidak menyenangkan di mana seluruh punggawa Australia secara terang-terangan merendahkan mereka. Ya, saat itu adalah laga internasional pertama India dengan menggunakan sepatu bola. Pertandingan pun dimulai. Anak asuh Coach Rohim tampil apik dan secara mengejutkan mampu membungkam kesombongan tim Kanguru itu dengan skor telak 4-0. Saat konferensi pers seusai laga, pelatih Australia enggan mengakui kekalahannya dan menganggap itu sebuah kebetulan. Pelatih itu menantang India untuk tanding ulang. Rohim pun tidak ambil pusing menanggapi tantangan itu. Dia salah, yang menang merayakan, yang kalah selalu sibuk menjelaskan. Pelatih Australia itu pun kena mental dan hanya terdiam. Singkatnya, Olimpiade 1956 diakhiri dengan India berada di posisi keempat. Prestasi terbaik sepak bola India sepanjang sejarah keikutsertaannya di ajang tersebut. Di lain sisi, diadakan pertemuan dua orang pembenci Coach Rohim, siapa lagi kalau bukan Bung Tower dan rekannya Pak Roy. Tower penasaran kenapa Pak Roy merilis prestasi India baru-baru ini, hanyalah kebetulan. Usut punya usut, Pak Roy ternyata juga kurang sreg dengan para pemain timnas saat ini karena tidak ada pemain-pemain titipan yang berasal dari kota Bengal, salah satu kota paling maju di India kala itu. Ia juga punya rencana busuk menurunkan ketua federasi dan akan digantikan dengan si Tower ini. Gitu ya. 1 tahun kemudian, kini Rohim sedang menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga sambil menunggu matchday timnas India tiba. Anak Rohim yang bernama Hakim bilang bahwa ia ingin juga menjadi pemain bola saja, walaupun sang ibu dengan tegas tidak merestuinya. Hakim mengambil keputusan ini karena ia ingin bakatnya dilirik oleh ayahnya sendiri. Ia akan membuktikan bahwa ia pantas jadi bagian timnas India. Di Kejurnas 1958, kompetisi antar negara bagian di India telah mencapai partai final, di mana mempertemukan kesebelasan Bengal berhadapan dengan daerah asal Rohim yaitu Hindi Barat. Dan Rohim sendiri yang turun langsung sebagai juru taktik tim itu. Laga itu juga menjadi spotlight bagi striker utama tim Bengal yaitu Chuni. Tidak hanya Chuni, ada bintang baru yang juga mencuri perhatian yaitu Hakim, putra dari Coach Rohim. Chuni tampil on fire. Goal getter itu berhasil menyerangkan 1 gol di babak pertama. Saat jeda turun minum, Coach Rohim mulai merubah taktik. Ia juga sudah mengantongi strategi tim Bengal dan menyiapkan game plan untuk mematahkannya. Dan benar saja, di babak kedua, Hindi Barat berhasil comeback dengan skor 2-1. Walaupun tim Bengal kalah, tapi striker mereka Chuni tetap menarik perhatian. Coach Rohim pun meminta izin pada pelatih tim Bengal untuk memboyong satu anak asuhnya itu masuk skuad timnas India. Lompat 2 tahun kemudian, tiba saatnya untuk persiapan Olimpiade Roma 1960. Para pemain sudah berkumpul untuk melakukan training. Dari sekian banyak pemain pilihan Coach Rohim itu, terselip nama Hakim sebagai amunisi baru. Setelah semua fix, masa latihan Road to Olimpiade Roma 1960 pun dimulai.
Daftar nama pemain kini diserahkan pada federasi. Tentu saja momen rapat seperti ini jadi panggung untuk Bung Tower dalam menyampaikan protesnya lagi. Kali ini yang ia kritik adalah soal pemilihan kapten tim. Ia tak senang kalau kapten mereka bukan dari tim Bengal. Ada saja kesalahan yang ia kulik, tapi untungnya hal itu dapat diredam oleh Pak Anjar sebagai ketum federasi. Si Tower pun cukup gedek melihat Pak Ketum lebih membela Rohim dibanding dirinya. Merasa tak punya power di meja federasi, Bung Tower pun merengek mengadukan itu kepada Papa Roy. Kali ini Pak Roy menyikapi hal itu dengan lebih santai. Ia kemudian menunjukkan secari kertas berisi bocoran lawan satu grup India di Olimpiade nanti. Di sana ada Hungaria, Prancis, dan Peru. Hungaria dan Prancis adalah raksasa sepak bola dunia. Mereka memprediksi kalau India tak akan mendapat satupun poin di grup itu, dan disitulah kesempatan untuk menendang Rohim dari jabatan pelatih. Olimpiade Roma 1960 pun sudah digelar. India kini harus berhadapan dengan raksasa Eropa Prancis setelah menelan kekalahan 1-2 dari lawan pertamanya Hungaria. Di laga ini, di luar dugaan, India berhasil menahan serangan hingga menit 88. Bahkan memberi kejutan dengan mencetak 1 gol melalui counter attack. Tapi beberapa menit kemudian, India juga kecolongan 1 gol melalui umpan crossing yang salah diintersep oleh bek India. Skor kembali menjadi 1-1. Dengan hasil seri ini, lagi-lagi India harus mengubur mimpinya untuk lolos fase grup karena kalah poin. Namun di tengah kekecewaan Coach Rohim dan seluruh anak asuhnya, stadion tiba-tiba bergemuruh oleh supporter Prancis yang melakukan standing applause terhadap perjuangan timnas India. Pelatih Prancis juga memberikan apresiasi tinggi pada timnas India. Hal itu membuat Coach Rohim terharu dan kehabisan kata-kata. Walaupun skuad Pringdavan tak memenangkan laga, tapi mereka berhasil memenangkan hati seluruh orang di stadion. Ya, kecuali Pak Roy ini yang kurang senang melihat negaranya sendiri diapresiasi. Dengan rasa percaya diri, Rohim datang ke kantor federasi. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi timnas India mulai diakui di kancah sepak bola dunia. Dan ya, seperti biasa, sesampainya di ruang rapat, Rohim kembali dibombardir oleh kritikan Tower. Pengamat bola berkacamata itu memprovokasi anggota lainnya untuk menuntut hasil maksimal, karena federasi sudah memberikan apapun yang Rohim mau, mulai dari tambahan fasilitas, kebebasan milih pemain, dan lain-lain. Bung Tower nggak peduli apapun bentuk pujian media dari negara lain. Yang ia mau hanyalah trofi, minimal 1 trofi Piala Ciki. Bau-bau pemecatan mulai dihembuskan. Coach Rohim butuh waktu mendevelop timnya 4 tahun ke depan agar bisa benar-benar matang. Ia juga berjanji setidaknya ia akan menyumbangkan 1 trofi bagi India. Tapi Bung Tower ini tidak mau menunggu lama. Tower terus memojokkan Rohim dengan data-datanya. Pak Anjan selaku ketua federasi pun tak diberi ruang untuk pembelaan, dan usaha pemecatan Coach Rohim pun berhasil direalisasi. Memang naas nasib Coach Rohim ini. Sudah kini ia nganggur sebagai pelatih, kondisi kesehatannya pun semakin memburuk. Rohim didiagnosa kanker paru-paru akibat kebiasaan merokoknya yang akut. Dokter juga memprediksi usia Rohim tak akan bertahan lama. Di tengah frustasinya, Rohim malah menantang penyakitnya dengan membakar sebatang lisong lagi di depan wajah si dokter. Pikirnya, walaupun ia berhenti merokok sekarang, tak akan menjamin kesembuhan. Walaupun terlihat tak takut mati, jiwa Rohim sebenarnya sangat terguncang. Ia tak siap jika harus meninggal dengan mimpi yang belum terwujud. Ia tak ingin meninggalkan rasa bersalahnya karena gagal membuat timnas India bersinar di kancah dunia. Kesedihan juga dirasakan oleh Saira, istrinya. Di satu sisi, ia sedih melihat nasib suaminya, dan di sisi lain, ia kesal karena Rohim tak juga menghentikan kebiasaan buruknya. Hari-hari Rohim hanya diisi dengan duduk termenung dan sesekali ia memantau perkembangan timnas India melalui satelit radio. Performa timnas India semakin buruk sejak ia tinggalkan. Pak Anjan juga berhasil didepak dari kursi federasi dan dikudeta oleh Bung Tower serta komplotannya. Hal ini tentu semakin memperburuk kondisi psikologis Rohim.
Malam itu, Saira meluapkan amarahnya yang sudah tertumpuk selama ini. Ia marah karena Rohim tak melakukan apapun di sisa hidupnya. Ia ingin suaminya bangkit mengejar mimpinya, atau setidaknya ada hal yang positif yang bisa ia lakukan dari sekedar menunggu ajal. Dan ucapan Saira itu cukup menampar hati dan pikiran Rohim, membangunkan lagi spiritnya yang sempat tertidur. Besoknya, Rohim mulai langkahnya lagi dengan kembali ke kantor federasi, walaupun ia diselimuti keraguan bahwa effortnya ini akan sia-sia. Di dalam kantor, Bung Tower sepertinya tak tertarik untuk menemui Rohim. Rohim hanya disuruh menunggu saja di luar. Hingga hari berganti malam, Rohim belum juga diizinkan masuk. Saat Bung Tower dan koleganya keluar, bukannya menyapa Rohim, ia malah lewat begitu saja. Sungguh sebuah penghinaan pada seseorang yang pernah berjasa mengangkat martabat negara. Menuju larut malam, langkah Rohim berlanjut menuju rumah Pak Anjan. Dalam keadaan mati listrik, ia meluapkan seluruh isi hatinya pada ex-ketua federasi itu. Poin utama obrolan malam itu, ia ingin kembali melatih timnas India, dan ini adalah karir terakhirnya. Ia berjanji akan membawa India juara Asian Games 1962 di Jakarta. Pak Anjan juga sebenarnya masih percaya dengan kemampuan Coach Rohim, tapi apa daya, posisinya kini sudah bukan ketua umum lagi. Ia tak punya power apapun di kursi federasi. Namun melihat usaha keras Rohim, Pak Anjan akan berusaha sebisa mungkin membantunya. Benar saja, Rohim ditemani Pak Anjan besoknya kembali masuk ruang rapat kantor Federasi Sepak Bola India. Di sana terlihat Tower dan bawahannya masih cengengesan walaupun timnasnya sedang terpuruk. Belum sempat Pak Anjan dan Rohim menyampaikan niatnya, Bung Tower memperkenalkan pelatih baru timnas India. Dia adalah pelatih klub daerah Bengal yang sempat ditemui Rohim dulu di partai final Kejurnas. Setelah itu, Rohim bilang bahwa ia ingin kembali menjadi pelatih timnas India dengan janji akan membawa pulang medali emas Asian Games tahun depan. Tower hanya tertawa mendengar itu. Kemudian Pak Anjan masuk memberikan opininya. Pidato Pak Anjan sepertinya berhasil membuka pikiran para anggota federasi. Pak Anjan kemudian meminta dilakukan voting guna mengetahui berapa orang yang setuju Coach Rohim kembali. Dan tak disangka, calon pelatih baru itu adalah orang pertama yang mengangkat tangan sebelum diikuti anggota-anggota lainnya. Bung Tower pun terpaku dan terpaksa mengikuti suara terbanyak. Rohim akhirnya resmi kembali diangkat sebagai juru taktik timnas India. 1962, Rohim pun dengan mantap mengunjungi mantan anak asuhnya di kamp pelatihan timnas India. Rohim kembali membakar semangat tim untuk berjuang meraih tahta tertinggi sepak bola Asia. Singkat cerita, tibalah mereka di kota Delhi. Saat ini, konferensi pers atlet-atlet kontingen India pun digelar. Rohim pun duduk bersebelahan dengan Bung Tower untuk menjawab semua pertanyaan wartawan. Tapi di tengah acara, Bung Tower dibisiki informasi yang sepertinya kabar buruk. Ia pun meninggalkan meja konferensi. Dan sosok Pak Roy kembali muncul dengan pertanyaan seputar bagaimana perasaan ofisial timnas India mengetahui bahwa kontingen cabang sepak bola gagal diberangkatkan ke Indonesia. Coach Rohim tentu terkejut karena bahkan ia tak tahu kabar ini sebelumnya. Termasuk Bung Tower yang sama bingungnya kali ini. Usut punya usut, ternyata ini adalah ulah licik Pak Roy. India yang kala itu sedang krisis keuangan harus mengurangi kontingen atletnya berangkat ke Jakarta. Dan Pak Roy lah sosok yang menyarankan Menteri Keuangan untuk mengeliminasi kontingen dari cabur sepak bola karena dinilai tak punya potensi besar meraih medali. Hal itu membuat seluruh anggota tim geram. Tanpa banyak kata, Rohim pergi menuju kantor Kementerian Keuangan. Walaupun negosiasi sempat berjalan alot, namun akhirnya Pak Menteri menyetujui keberangkatan timnas India, tapi dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, seperti pengurangan jumlah pemain serta tak ada jatah uang saku. Karena tak ada opsi lain, dengan semangat tinggi, Rohim beserta tim berangkat menuju Indonesia. Pembukaan Asian Games 1962 diadakan di Gelora Bung Karno, Jakarta.
Laga pembuka timnas India adalah menghadapi raksasa Asia Korea Selatan. India yang hanya bermodalkan 16 pemain belum juga bertanding harus kehilangan kiper utamanya akibat cedera saat latihan. Posisi golkiper ini sebelumnya tak pernah tergantikan, jadi ini merupakan kehilangan yang cukup fatal di laga pertama. Coach Rohim pun terpaksa menurunkan kiper cadangan di laga penting ini menghadapi lawan sekaliber Korea Selatan. Akibatnya, Korea Selatan berhasil mengambil momentum ini hingga mereka pun berhasil membobol gawang timnas India dengan skor telak 4-0. Berkaca dari kekalahan ini, Coach Rohim coba meramu strategi baru, salah satunya dengan merubah formasi jadi 4-4-2 untuk menghadapi Thailand di laga berikutnya. Laga menghadapi Thailand berjalan cukup ketat, jual beli serangan terjadi. Permainan keras ala Asia Tenggara membuat India kewalahan, dan sayangnya Thailand berhasil mencetak satu angka lebih dulu lewat set piece tendangan sudut. Kondisi itu diperburuk oleh cederanya Jarnail, defender terbaik India yang memang sudah diincar pemain Thailand. India harus bermain dengan 10 orang saja, karena kala itu belum ada aturan soal pergantian pemain. Coach Rohim pun terus menyemangati pemain agar bermain lebih total dan membalas permainan kotor Thailand. Dengan semangat juang tinggi, tim India pun berhasil membalikan kedudukan dengan skor 4-1 di ujung laga. Selanjutnya, India menghadapi raksasa Asia lain yaitu Jepang. Di laga penutup fase grup ini, tak disangka India berhasil melibas Jepang dengan skor tipis 2-0, sekaligus memastikan diri lolos dari grup neraka menuju semifinal. Kondisi kesehatan Coach Rohim semakin memburuk, tapi mimpi pelatih itu lebih besar dibanding penyakitnya. Coach Rohim tetap ingin mendampingi anak asuhnya di semifinal melawan Vietnam. Di semifinal itu, 60 menit laga berjalan, India harus tertinggal 2 gol dari pasukan Nguyen. Namun Jarnail dan kawan-kawan berhasil menyamakan skor di menit 61 dan 77. Menjelang akhir laga, Vietnam mulai keluar kebiasaan buruknya dengan bermain kasar. India yang mendapat tendangan bebas melalui kaki Chuni, bola pun berhasil menembus jala gawang Vietnam. Tendangan ala Roberto Carlos itu menjadi tiket India menuju babak final Asian Games. India akan kembali bertemu Korea Selatan yang lebih dulu masuk final setelah menumbangkan Malaysia. Di sini kondisi batuk Rohim sudah benar-benar masuk masa kritis sampai ia harus dipapah menuju ke ruang ganti. Pidato Coach Rohim di ruang ganti itu menjadi speech terbaik sepanjang sejarah timnas India yang benar-benar menggetarkan hati seluruh pemain di sana. Korea Selatan datang dengan mental juara yang tinggi, apalagi mereka pernah mengalahkan India di fase grup, sementara India masuk dengan tekad mencetak sejarah. Jarnail dan sang kiper utama pun kini masuk sebagai starting walaupun kondisinya belum 100% fit. India versus Korea Selatan pun dimulai. Korea Selatan tampil mendominasi di babak pertama, unggul jauh dari segi peluang dan ball possession, hingga akhirnya mereka berhasil pecah telur setelah beberapa kali melakukan serangan. Skor 1-0 untuk Korea Selatan bertahan hingga turun minum. Coach Rohim melarang pemainnya masuk ruang ganti. Ia akan melakukan perubahan strategi dari pinggir lapangan. Coach Rohim menempatkan Jarnail di posisi AMF yang semula bermain sebagai center back, dan taktik itu nampaknya cukup berhasil. Hadirnya Jarnail di lini tengah benar-benar memutus serangan Korea. India berhasil merobek jala gawang Korea dan merubah skor menjadi 1-1. India pun kembali mendapatkan petaka di menit 84. Tackle keras Jarnail membuahkan penalti bagi Korea. Namun sekali lagi, kiper andalan India ini berhasil menjadi pahlawan dengan berhasil menebak arah tendangan. Dengan speed yang dimiliki, para pemain India segera melakukan counter dan tandukan keras Jarnail berhasil membobol gawang Korea Selatan. Skor berbalik menjadi 2-1. Skor itu berhasil dipertahankan hingga peluit tanda berakhir pertandingan. Sejarah pun tercipta. Seluruh stadion GBK bergemuruh, di mana hari itu menjadi saksi sebuah tim lemah yang diremehkan, dimusuhi federasi sendiri, dan tidak didukung pemerintah bisa bangkit mengharumkan nama negara. Timnas India setelah 1962 tak pernah lagi masuk Olimpiade dan mendapat gelar apapun setelah ini.
Sebagai pendukung timnas Indonesia, percayalah, proses tak akan mengkhianati hasil, seperti perjalanan timnas India di film ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.